Pak, kalau sebabnya Pak ini kan baru kali ini Pak ya, katanya di atas ada yang gundul sedikit Pak, itu bener nggak atau gimana menurut jenengan? Iya, kalau justru daerah sini itu baru kali ini adanya longsor. Mm-mm. Itu bukan karena gundul. Mm. Kalau yang justru yang ada penebangan untuk hutan produksinya bukan di sini, jauh di sebelah timur, bukan tidak ada hubungannya dengan ini. Mm-mm. Ini justru pohon itu sangat timbang. Makanya saya kan dari dulu tidak belum pernah lah, artinya belum pernah terjadi seperti ini. Ini disebabkan karena curah hujan yang luar biasa, Mm. luar biasa. Dari jam 11 sampai jam 5 pagi itu hujan itu lebat. Mm-mm. Jangan sungai aja sampai meluas sampai selatan. Oke. Baru kali inilah yang luar Iya, biasa. iya, iya, iya. Tanaman kerasnya apa aja Pak misalnya di atas Pak? Petai atau apa misalnya? Itu di situ Sengon. ada itu Mm. sengon, Sengon. mauni, Mm. terus komplit semuanya tanam ada durian, itu komplit di situ. Oke. Ada perdesnya nggak Pak untuk misalnya penebangan liar atau apa di sini ada nggak untuk Ada, menjaga lingkungan apa Pak? ada persnya ada untuk pelindungan, Hmm. baik satwa maupun penghijauan itu ada persnya. Dendanya apa Pak? Dendanya Pak? Sanksinya atau misalnya? Sanksinya kalau nembang satu itu sanksi di desa bukan pidananya ya, nanti itu menanam 2001 nembang satu menanam 2000 pohon. Hmm. Itu pun masih ada dendanya. Itu sejak kapan ada diterapkan perda? Itu sudah sejak perdes kami sudah kita keluarkan 2008. Oh gitu. Itu kita di tempat masing-masing di tepian hutan, di tepian sungai ada perdes itu. Baik untuk perlindungan ikan, satwa liar, Oke. termasuk ikan itu ada perdesnya, termasuk penghijauan Mm-mm. ada perdesnya semua. Oh. Di setiap contoh di Kali Sawang itu pun kita berikan perdes itu. Mm-mm. Untuk misalnya nembak burung sanksinya sekian, ikan merotas ikan sanksi denda sekian-sekian. Hmm. Pak, perdes itu berarti nggak boleh nebang satu pohon itu satu pohon apa misalnya contohnya yang di Contoh untuk yang penghijauan, misalnya contohnya. tanaman-tanaman yang di tepian sungai yang itu memang untuk perlindungan air, untuk penyemanan air itu memang itu diperdeskan Oh, semua. kalau yang sengon itu kan memang ditanam Nah, untuk di itu ya. Iya, kalau Betul. sengon dan sebagainya itu kan misalnya tanaman warga itu kan tidak masuk dalam perda. Oh, iya, iya, Kayak iya. gitu. Kayak misalnya Penanganannya seperti apa lalu sebabnya secara umum pandangan Nih, Bapak siapa? pertama nih, saya kesini kan selaku asisten pemerintahan dan ketral. Yang kebetulan saya ilmunya teknik biologi. Iya. Sehingga saya ditugasi untuk mengevaluasi, mengobservasi kondisi lingkungan sekitar tanah longsor ini di Banjar Panempen ini. Sehingga saya melakukan observasi yang pertama, kejadian ini hampir mirip kejadian tanah longsor di Kemawi tahun 2009 atau 10 yang 6 orang meninggal. Kemawi kan dekat dari sini Soma Gede tuh, Kemawi Soma Gede. Terus Batu Agung. Batu Agung kan tambak, dekat juga dari sini. Jadi ini sama-sama kejadian tanah longsor di Pegunungan Serayu Selatan. Ya, yang jenis batuannya hampir sama. Jenis batuan tanah. Kejadian ini bisa terjadi. Bisa lihat ini kan di lereng nih. Lereng, Lereng. ada lembah, ada sungai. Rumah ini di antara dua lereng dan ada sungai. Kondisi ini kalau lihat perhatian cukup terjal ini. Ini di atas kalau berarti kira-kira segini itu berarti hampir 60 kemiringan 60%. 60 derajat. Ya, 60 derajat. Ini kan hampir kan ya, kalau melihat kemiringan mengenai. Terus ada perhatikan banyak bongkahan batu-batu. Artinya wilayah sini ini banyak batu besar-besar yang menyusun pegunungan ini. Terbukti batu besar ini seperti ini lihat nih. Ya. Ini masih tetap nih berdiri. Sehingga batu besar ini tadinya ketutup tanah. Oke. Ketutup tanah tadi nggak kelihatan batu-batunya, termasuk yang di atas. Iya. Tapi pergeseran tahun, ratusan tahun, ribuan tahun ini sampai sekarang curah hujan ekstrim, cuaca sekarang lebih ekstrim. Air hujan menghilangkan tanah-tanah lapisan, batu-batuan ini muncul. Nah, sehingga semakin lama semakin muncul batuan-batuan kalau dilihat tidak punya ikatan antara satu dengan yang lain. Pengikatnya tanah. Tanahnya lama-lama hilang, termasuk tumbuhan dengan akarnya tenang, jadi sudah tetap tanami tetap hilang karena beban tadi kemiringan lerengnya tinggi, curah hujannya di atas 2 jam, mesti curah hujan tinggi sini. Akhirnya menjadi bintang gelincir.
bidang gelintir, antara batuan ini bidang gelintir. Contohnya batu itu gede itu bisa lari dari 75 meter. Nah, kan bidang gelintir tinggi berarti, curah hujan tinggi. Yang tengah itu batunya adem karena di situ ada rumah, tertahan oleh rumah. Tapi rumah itu dilalah ada penghuninya, karena penghuninya. Nah, sehingga kesimpulannya, kondisi yang hampir sama di kejadian 3 kejadian longsor ini, berarti pemerintah nanti akan kita laporkan, akan evaluasi, kita laporan juga ke Badan Geologi Bandung untuk dievaluasi. Masih layak nggak sekitar wilayah sini untuk hunian lagi? Seperti Batu Agung, mereka akhirnya mau ikhlas untuk relokasi. Tanahnya tetap tanah milik mereka. Mereka tetap bisa bercocok tanam, tapi nggak boleh untuk tempat tinggal. Nah, ini nanti arahnya ke sana. Nah, jadi kemana harus pindah? Nanti di Rembuk Desa, kemana dan sebagainya. Yang penting dalam waktu dekat pendak ini, kita harus kosongkan wilayah ini. Karena longsoran ini bentuknya kayak tapel kuda. Longsoran kayak tapel kuda ini udah kebal longsor. Ini gravitasi ke sini tetap mengancam. Begitu ada hujan lebih dari 2 jam lagi, ini bisa longsor lagi. Nah, tugas saya menganalisa kira-kira dari longsoran susulan ya. Untuk itu tugas kita adalah melindungi warga, menyelamatkan warga. Soal nanti relokasi itu urusan nanti setelah tim teknis turun, yang lebih kewenangan Badan Geologi Bandung. Soal nanti tanahnya yang buat siapa urusan nanti. Yang penting keselamatan warga, mau tidak mau harus evakuasi. Total berapa kakak, Pak? Udah teknisnya teknisnya nanti ke BPBD. Berapa kakak ya? Saya Jenis tanahnya Pak, tanah batu apa istilahnya Pak tadi? Jenisnya tanah batuan tanah atau kalau formasinya kalau nggak salah ini formasi alang. Di sana ada batuan breksi, lempung pasiran. Nah, ini campur dari satu. Kemudian ditambah tadi curah hujan yang tinggi, jadi harus bidang gelintir. ya. Siap. Pak, satu lagi Pak. Ketinggian tebing ini berapa Pak? Waduh, aku udah ngadu ya. Ya kalau lihat kemiringannya lereng dan tebing ini sekitar di atas 100 ya. Di atas 100 meter. Siap. Kemiringannya hampir 60 meter. Oke, Ayo, makasih Pak. Oke, ya. Niki KTP-ne sinten, Bang? Natalis Sigit Widianto niki KTP-ne sinten? Kan apa tuh? Nah, ini informasi terakhir dari 4 korban yang ada, 3 sudah diketemukan dalam posisi meninggal dunia. Ini tinggal 1 dari bapaknya. Ini kendala yang kami temukan di lapangan ya berkaitan dengan kondisi dan situasi medan yang cukup terjal dan masih banyaknya puing-puing dan batu-batu besar dan di keterbatasan peralatan ya, kayak cangkul, kayak linggis. Tapi dengan bantuan dan sinergi dengan beberapa instansi, baik TNI maupun Polri maupun dari Basarnas, dari Tagana, BPBD, dan dibantu sebagian masyarakat setempat. Ini untuk kondisi kita bisa melihat ya kurang lebih 50%. Karena bagian depan dari ruang tamu sama pekarangan itu sudah rata dengan tanah. Ini kemungkinan untuk korban yang terakhir itu karena posisi dari rumah tersebut kamarnya paling belakang, kemungkinan besar mungkin ada di kamar yang belakang dan itu belum bisa kita bongkar ya pelan maksudnya sedikit demi sedikit. Oh, di sini itu berapa kamar sih Pak? Di situ Pak, semuanya ada petanya Itu yang gimana? saya tanya dari tetangganya, itu ada 3 kamar, 3 kamar. 2 kamar utama, 1 kamar itu kecil ya mungkin untuk penyimpanan Gudang barang-barang gitu atau ya. gudang. Yang udah dibuka, yang udah kelihatan tadi Yang udah berapa kelihatan itu kamar? udah pekarangan sama ruang tamu. Oh, berarti dalam belum ya Pak ya? Belum. Oke. Itu tumpukannya masih tinggi sekarang, yang belakang tinggi. tadi. Berapa meter, Pak? Kita terkendala masih tertimbun batu-batu besar karena kita juga keterbatasan karena kita cuma punya selang besar cuma 2 karena untuk menceraikan lumpur tanah. Nah, jadi kita keterbatasan sebenarnya untuk selang. Oke, ya. Total personil berapa Pak? Gabungan nih Pak semuanya Pak? Sekitar berapa? Ini kalau dari kami sendiri ya, 1 regu 12 orang, 12 satu orang. tim. Kalau dari rekan-rekan TNI tadi pada saat apel ada kurang lebih 20 orang. 2 orang. Dari BPBD yang sebagai unsur utama itu ada 3 tim. Berarti kalau 3 tim berarti satu timnya 12 berarti sekitar 36 orang. Ditambah masyarakat tempat ada beberapa orang tadi. Oke, ya. Ada anjing pelacak juga Pak ya, tapi belum turun ya Pak ya? Capek ya tapi. Kemarin itu diturunkan, ini tadi untuk anjing pelacaknya belum diturunkan dari K9 dari yang punya dari Polresta. Polresta ya.